Nah, ini tentang ekstraksi fitur. Jadi ekstraksi fitur itu adalah proses membuat data tidak terstruktur menjadi data terstruktur. Nah, seperti kalian tahu, data teks itu adalah data yang tidak terstruktur. Kalau data terstruktur seperti apa? Contohnya itu adalah data yang sering kalian lihat di database ya. Ada baris, ada kolom. Setiap baris itu pasti memiliki kolom yang sama gitu ya. Jadi terstruktur. Jadi tidak yang kita punya itu tidak mungkin satu baris pertama itu kolomnya 3, baris kedua kolomnya 5, enggak gitu ya. Jadi kalau baris pertama kolomnya 3, maka baris kedua itu kolomnya 3 juga gitu ya. Kalau misalnya disimpan dalam data atau tabel yang sama gitu. Nah, kalau teks kan tidak ada kolomnya gitu ya. Jadi kita harus ubah itu gitu ya. Jadi harus kita ubah teks tadi dari data yang tidak terstruktur menjadi terstruktur. Beberapa cara untuk mengubahnya gitu ya. Salah satunya itu adalah teknik yang sering digunakan adalah n-gram gitu. Jadi n-gram itu memecah dokumen menjadi term gitu ya. Term itu ingat ya, bisa kata, satu kata, bisa pasangan katanya bisa 2 atau bisa 3 gitu ya. Kalau pasangan katanya, kalau kalimat itu dipecah menjadi satu kata, satu gitu ya, maka jadi unigram gitu. Kalau misalnya katanya itu dipecah menjadi 2 kata gitu ya, ini yang unigram ya, kita lihat ya. Jadi ini ada kata dok 1, dok 2, dok 3, bukan kata ya, ada kalimat. Jadi ada dokumen 1 ini kalimatnya, dokumen 2 ini kalimatnya, dokumen 3 ini kalimatnya. Kalau konsep unigram artinya dokumen 1 itu akan dipecah gitu ya. Jadi ini dokumen 1 itu kan tadi adalah saya suka fotografi. Nah ini dari dokumen 1 katanya saya suka fotografi. Dokumen 2 itu Adi suka lari tapi tidak bisa berenang gitu ya. Ini bisa dilihat Adi suka lari tapi tidak bisa berenang, dan seterusnya. Nah, dapat kita sudah seluruh kata yang ada di dokumen itu. Kalau dokumennya baru 3 ya. Kalau dokumennya itu ada 1000, artinya akan banyak kata gitu kan ya. Banyak kata, kita pecah seperti ini. Kemudian kita pilih kata-kata. Kalau misalnya kata itu sering muncul, jadi kita ambil satu aja gitu ya. Yang sering muncul ini adalah suka nih. Ini suka, ini suka, ini suka, ini suka, 4 kali muncul gitu ya. Nah, nanti kita cukup memakai satu kata aja gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita hapusin tuh yang duplikasi, kita ambil satu aja. Jadi akhirnya kita cuma dapat 13 kata ini aja. Kalau yang ada duplikasinya ini ada 17 kata gitu ya, karena tadi suka tadi aja ada 4 gitu ya. Jadi kalau duplikasinya kita hilangkan, kita ambil satu saja yang unik, maka kita dapat nih satu ini. Nah, kemudian kita lakukan jadi kata tadi, kata yang 1 sampai 13 ini itu kita jadikan fitur. Fitur itu artinya secara gampang adalah kolom gitu ya, kita jadikan kolom gitu. Tapi di kasus kita itu kita jadikan baris pertama. Kita jadikan baris nih, fiturnya jadi baris ya. Kemudian nanti kita cek dulu dokumen 1. Di dokumen 1 itu kan kata-katanya cuma saya suka fotografi kan ya. Artinya saya di dokumen 1 ada nilainya 1. Suka di dokumen 1 ada nilainya 1.
fotografi di dokumen 1 ada 1 juga. Kemudian Adi lari tapi tidak bisa renang, kamu melukis, itu tidak ada kan di dokumen 1, maka nilainya 0 gitu. Dan seterusnya sampai dokumen 2. Di dokumen 2 itu kan Adi suka lari tapi tidak bisa renang gitu ya. Di sini bisa dilihat dokumen 2 suka ada, Adi ada, kemudian lari ada tapi ada tidak ada nih ya, kata tidak ada gitu. Kata bisa ada 1 jumlahnya, kata renang 1 gitu ya. Kemudian yang ketiga lagi dihitung kayak gitu. Di sini yang di dokumen 3 kata suka itu ada 2 ya. Jadi di sini katanya angkanya jadi 2 gitu. Dan seterusnya akhirnya kita dapat seperti ini gitu ya. Ini kalau ada dokumen baru lagi ya. Nah di text mining itu ada istilah namanya itu term dokumen metrik, dan ini ya yang pertama ya, term dokumen metrik dan juga dokumen term metrik. Yang di atas ini adalah term dokumen metrik gitu. Jadi baris dulu, baru barisnya berisi term gitu ya, berisi ini saya suka, ini term gitu ya. Kemudian kolomnya berisi dokumen doc 1, doc 2, doc 3 sampai doc 4. Nah, itu disebut sebagai term dokumen metrik. Kalau dibalik gitu ya. Kalau dibalik, termnya di atas, dokumennya jadi baris gitu ya. Itu istilahnya menjadi dokumen term metrik. Dokumen dulu baru term gitu ya. Dokumen di samping, term di atas gitu ya. Kalau term dokumen metrik artinya termnya di samping, dokumennya di atas gitu ya. Nah, yang di bawah ini adalah DTM dokumen, dokumennya di samping, termnya di atas gitu ya. Nah, ini yang biasanya digunakan orang, format ini yang digunakan orang untuk hasil dari ekstraksi fitur gitu. Nah, berdasarkan ini baru nanti kita masuk ke proses klasifikasi atau clustering ya, untuk menentukan pola berdasarkan kemunculan angka-angka yang ada di kemunculan angka-angkanya gitu ya. Nah, seperti itu. Ini yang unigram. Kalau unigram itu terlihat nih di atasnya cuma satu kata gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bigram. Kalau bigram itu per 2 kata ya. Jadi kalau saya suka fotografi itu menjadi saya suka fotografi gitu. Kemudian dokumen yang kedua, Adi suka lari tapi tidak bisa renang, maka menjadi Adi suka lari tapi tidak bisa renang, dan seterusnya. Jadi seluruh dokumen dibuat seperti itu ya, sampai akhirnya jadi dapat fitur seperti ini atau term seperti ini gitu ya. Jadi ingat, term itu bukan hanya 1 kata, bisa 2 kata, bisa 3 kata atau lebih gitu ya. Setelah itu baru dilakukan perhitungan frekuensinya gitu ya. Dihitung frekuensinya di sini. Nah, sampai akhirnya dapat DTM dokumen term metrik seperti ini. Per 2 kata kan jadinya, atasnya itu kolomnya saya suka fotografi, melukis tapi tidak suka gitu ya. Nah, kalau per 2 kata maka disebutnya sebagai bigram gitu ya. Kemudian yang selanjutnya trigram. Sudah langsung bisa menebak ya kata-kata tri gitu ya. Artinya nih dokumen itu
dibuat terstruktur berdasarkan 3 pasangan kata. Nanti di akhir bisa kalian lihat DTM-nya atau dokumen term metriknya akan seperti ini gitu. Tapi tetap menghitung frekuensi gitu. Nah, akhirnya kan kita dapat sesuatu yang terstruktur kan. Yang pertama ada barisnya, kemudian ada kolomnya, dan kolomnya itu jumlahnya sama untuk setiap dokumen gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Untuk n-gram yang populer memang ada 3 ya, unigram, bigram, trigram gitu ya. Tapi ya tidak masalah kalau mau mencoba 4 gitu ya, 4 gram, 5 gram gitu dan seterusnya. Tapi ingat, makin banyak kombinasi katanya gitu ya, itu ada kemungkinan nanti jumlah kolomnya akan makin besar ya gitu. Kemudian yang unigram saja, makin banyak dokumen yang kita miliki maka variasi kata itu akan makin banyak ya. Kalau variasi makin banyak, variasi kata makin banyak, itu artinya jumlah katanya, jumlah fiturnya atau jumlah kolomnya akan makin banyak gitu ya. Jadi kalau kasusnya text mining itu jumlah kolom, kalau kalian nanti memproses data text mining itu jumlah kolom itu bisa sampai ratusan, ribuan, bahkan 10.000 gitu ya. Efeknya apa? Efeknya nanti pada saat kalian memprosesnya pakai algoritma data mining atau machine learning, itu akan berefek terhadap waktu pemprosesan gitu ya. Nah, sampai ini ada pertanyaan dulu. Jadi ini kita baru tentang bagaimana kita memecah kata gitu ya pakai n-gram. Jadi memecah katanya berdasarkan 1 gitu ya, 1 kata, 2 kata, 3 kata, unigram, bigram, dan trigram. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Nah, oke. Nah, di sini kalau kita lihat di di subbab berikutnya, di subbab n-gram itu ada perbandingan ukuran file dan jumlah fitur ya. Contoh nih, kalau kita pakai datasetnya Movie Review IMDb, kita bandingkan dengan Twitter tayangan TV Indonesia dan Twitter BMKG, itu kalau pakai unigram ukuran filenya itu cuma ini bisa terlihat ya. Jadi yang paling besar itu adalah Movie Review IMDb. Kenapa ya? Karena dokumennya banyak gitu kan ya. Karena dokumennya banyak, otomatis jumlah kolomnya itu makin banyak gitu kan. Nah, itu menyebabkan ukuran filenya itu lebih banyak. Filenya ini kebetulan kita simpan ke file CSV ya, bukan file Excel gitu ya. Kemudian kalau pakai bigram nih, bigram itu masih review IMDb yang paling besar gitu ya. Kemudian trigram juga. Nah, kalau kita lihat di gambar gitu ya, ini bisa dilihat yang biru itu unigram ya. Kita bisa lihat perbandingan untuk Twitter BMKG antara unigram, bigram, dan trigram itu makin besar ukuran filenya yang trigram, artinya artinya makin banyak datanya disimpan di sana kalau kita pakai trigram gitu. Kok bisa ukuran filenya makin banyak? Nah, itu bisa kita lihat dari jumlah fiturnya atau jumlah kolomnya. Kalau movie, contohnya yang kalau di sini ukuran filenya juga kita lihat yang Movie Review IMDb ya, makin membesar juga kan ya, dari unigram, bigram, trigram makin membesar. Nah, ini bisa kita lihat dari ukuran fiturnya yang ini Movie Review IMDb. Kalau unigram itu cuma 5.000 fitur gitu ya.
Kemudian kalau bigram melonjak dia jadi 13, kemudian kalau trigram itu jadi 14 ribuan. Nah, bayangkan nanti komputer kalian menghitung data, memproses data yang jumlah kolomnya itu banyak gitu ya. Belum lagi kalau misalnya jumlah barisnya banyak gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nah, kira-kira itu ya penjelasan tentang n-gram. Selanjutnya nanti kita akan bahas sesuatu yang lebih detail tentang pembobotan dari masing-masing nilai gitu ya. Contohnya saya perlihatkan di sini. Nah, maksud bobot itu adalah nilai ini ya. Contohnya saya suka fotografi kan 1, Adi suka lari ini 0 gitu ya. Nah, ini kan bobot nih. Bobotnya itu tapi berdasarkan kemunculan saja gitu ya. Jadi kalau misalnya dia di dalam dokumen itu dia muncul 5 kali, artinya nanti jadi 5 kan gitu. Nah, nanti ada teknik-teknik lain yang menghitung pembobotan itu. Jadi salah satu tekniknya pembobotan itu adalah dari term frekuensi, dari frekuensi kemunculannya saja gitu ya. Nanti ada juga yang pakai term frekuensi tapi binary, jadi dia cuma menghitung muncul nggak, kalau muncul 1, kalau nggak 0 gitu. Kalau yang term frekuensi yang kita lihat ini adalah jumlah kemunculannya kan. Jadi kalau muncul 3 kali ya 3 kali gitu ya. Tapi kalau yang pakai term frekuensi binary, kalau muncul 3 kali ya 1 gitu ya. Kalau muncul 0, kalau tidak muncul ya 0 gitu. Jadi 1 sama 0. Oke, itu akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya.